Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para nabi dan rasul diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akidah dan moral para umatnya. Namun kompilasi para nabi tersebut telah berlalu. Beberapa temuan yang ditemukan mengungkapkan para nabi meninggalkan jejak sejarah melalui barang-barang peninggalan mereka yang masih ada hingga saat ini. Lalu, apa sajakah benda-benda peninggalan tersebut? Berikut 10 penemuan yang dipercaya merupakan peninggalan para nabi-nabi. Baju gamis bekas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski tak pernah bertemu fisik, setiap hari umat Islam terus berdoa dengan menyebut namanya dan mengakuinya sebagai Rasulullah. Memang fisik Nabi Muhammad tak lagi bisa dilihat, namun keberadaannya bagi umat Islam begitu nyata lewat peninggalan ajaran dan hadisnya. Barang peninggalan Nabi Muhammad yang satu ini adalah baju gamis yang tersimpan rapi di Museum Topkapi Turki. Barang-barang tersebut bisa memberikan gambar bagaimana Nabi pada saat itu. Baju gamis yang beliau sering pakai sungguh sederhana. Semoga dengan adanya koleksi ini akan menambah kerinduan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kunci-kunci Ka'bah. Istana Topkapi merupakan museum barang-barang peninggalan para nabi, koleksi paling penting dan bersejarah dalam Islam, disimpan dalam ruang bernama Pavilion of Holy Montel dan Holy Relics. Barang-barang peninggalan tersebut diantaranya kunci-kunci Ka'bah, talang emas, kiswah, dan sebagainya. Ka'bah sendiri merupakan bangunan yang sangat penting bagi umat muslim. Suku Al-Syaibah atau Bani Syaibah diberi kunci-kunci untuk situs suci oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tugas ini masih dijalankan oleh generasi Syaibah hingga sekarang. Kunci Ka'bah ini memiliki wadah berupa kantong berwarna hijau dan dibordir benang berwarna emas. Kuncinya terbuat dari bahan besi sepanjang 35 cm. Namun hingga sampai saat ini, kunci Ka'bah kini bentuknya telah berbeda menyesuaikan zaman. Replika kunci Ka'bah yang terbuat dari emas murni tersebut disimpan oleh kerajaan Arab atau anggota tertua dari Bani Syaibah. Telapak kaki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercetak batu. Nabi Muhammad adalah manusia paling mulia di muka bumi ini. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyetujui agama Islam. Menurut hadis riwayat Imam Ibnu Ishaq dari Sayyidina Ibnu Abbas, Rasulullah dilahirkan di Mekah pada malam yang tenang di hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, dan meninggal di Madinah pada 8 Juni tahun 632 Masehi. Hingga akhir zaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenang dengan banyaknya penemuan-penemuan barang peninggalan Nabi Muhammad yang disimpan di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Salah satunya telapak kaki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Telapak kaki kanan itu tercatat saat peristiwa Mi'raj, sedangkan telapak kaki kirinya tersimpan di Masjid Al-Aqsa. Tongkat Nabi Musa alaihi salam. Dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada beliau 9 tongkat kayu. Melalui tongkat inilah Nabi Musa mengalahkan Firaun hingga membelah Laut Merah menjadi jalanan, sehingga bisa dilewati oleh umat Bani Israel. Keberadaan tongkat tersebut tidak hanya mengundang rasa penasaran bagi umat Islam, tetapi juga dari kalangan pemeluk Nasrani dan Yahudi. Itulah peninggalan dari Nabi Musa alaihi salam. Semua yang terjadi di muka bumi ini sudah diatur sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istana Nabi Daud alaihi salam. Baik dalam ajaran agama Islam, Kristen maupun Yahudi, Nabi Daud terkenal karena melawan Goliat alias Jalut, yang pada akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh Daud.
Sebuah tari arkeolog menemukan bukti bahwa kerajaan Daud pernah berkuasa di daerah Israel. Karena setelah memenangkan pertempuran itu, Nabi Daudlah yang menjadi raja Israel. Bangunan tersebut merupakan bagian dari peristiwa dalam Alkitab yang dianggap dari kerajaan Daud. Beberapa petunjuk ditemukan di sekitar runtuhan bangunan tersebut. Misalnya tulang binatang dan sisa keramik yang bisa digunakan untuk penanggalan karbon. Namun sampai saat ini, keberadaan kerajaan yang disebut kerajaan Daud itu menjadi perdebatan. Penemuan kapal Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh dalam agama Islam adalah nabi ketiga sesudah Adam dan Idris. Ia merupakan keturunan ke-9 dari Adam. Nuh diangkat menjadi nabi sekitar tahun 3650 sebelum Masehi. Nabi Nuh adalah seorang rasul yang diceritakan dalam Taurat, Alkitab, dan Al-Quran. Adapun peninggalan beliau adalah penemuan kapalnya. Sisa-sisa perahu Nabi Nuh ditemukan di ketinggian 13.000 kaki atau sekitar 3,9 km di sebuah gunung di Turki. Kelompok peneliti dari Cina inilah yang tergabung dalam Noah's Ark Ministries International yang berhasil menemukan sisa-sisa perahu Nabi Nuh di Gunung Agri atau Ararat di Turki. Para peneliti ini pun berhasil masuk ke dalam perahu tersebut mengambil foto dari beberapa spesimen. Tabut Perjanjian Nabi Musa alaihi salam. Institut Pencarian Arkeologi Alkitab atau DAIS yang berbasis di Amerika Serikat mengumumkan bahwa penelitiannya diduga telah menemukan lokasi peninggalan Alkitab yang berisi 10 perintah Allah yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Tabut Perjanjian dianggap oleh beberapa pihak sebagai misteri terbesar dari semua harta yang tersembunyi. Menurut para arkeolog DAIS, kitab Tabut Perjanjian itu pertama dikirim ke Mesir, lalu kemudian dibawa ke Ethiopia. Tabut sendiri adalah sebuah peti yang dibuat oleh pengrajin dari Bejalel. Bentuknya terbuat dari kayu akasia dan dilapisi oleh emas, dan katanya siapapun yang berhasil menemukan tabut tersebut, maka keagungan dan kejayaan mereka akan kembali dan dapat menguasai dunia. Penemuan bagian kereta Raja Firaun di Laut Merah. Kisah mukjizat Nabi Musa yang membelah Laut Merah dengan tongkatnya. Untuk menghindari kejaran Firaun dan tentaranya, tentu sudah tak asing lagi di telinga kita. Seorang arkeolog bernama Ronuyat pada akhir tahun 1998 menyatakan bahwa dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta kuno di dasar Laut Merah. Menurutnya, mungkin ini merupakan bangkai kereta tempur Firaun yang tenggelam di Lautan Merah. Ketika mengejar, Nabi Musa bersama para pengikutnya, selain menemukan bangkai roda tempur, Wyatt juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Penemuan ini memperkuat bukti adanya dugaan bahwa sisa-sisa tulang tersebut merupakan bagian dari kerangka para tentara Firaun yang tenggelam di Laut Merah, dan tulang tersebut dilansir berusia sekitar 3.500 tahun silam. Cerita Firaun yang terlihat di dasar Laut Merah dengan posisi kereta berdiri dan tertutup karang. Apabila karangnya dibongkar dan dilihat dari jarak dekat, maka akan terlihat jelas poros roda kereta kudanya. Benar-benar penemuan yang bersejarah. Candi Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika Anda mendengar kalimat tadi, Anda mungkin sedikit bingung, apakah benar Nabi Sulaiman diturunkan di Indonesia? Penasaran kan? Jika kita melihat sejarah Candi Borobudur, dilansir merupakan peninggalan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kiai Haji Fahmi Basyah, seorang matematikawan Islam, telah menemukan fakta sejarahnya. Fahmi menyebutkan, Nabi Sulaiman sendiri telah menunjukkan nama seperti orang Jawa yang diawali oleh Su. Dari 25 nabi, hanya Nabi Sulaiman yang berawalan Su. Selain itu negeri Sabah, seperti yang disebut dalam Al-Quran, ada di Indonesia yaitu Wonosobo. Bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin karena mengetahui Sulaiman wafat di Borobudur, terdapat bangunan yang belum tuntas.
tempat berkumpulnya Ratu Saba, dan masih banyak lagi. Tidak banyak orang yang mempercayainya, wallahualam, hanya Allah yang mengetahui. Itulah penemuan-penemuan yang dipercaya, merupakan peninggalan para nabi. Segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala khilaf mohon dimaafkan.